Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi, mahasiswa Istan Majene, program studi Hukum Keluarga Islam. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas terkait perempuan dan analisis gender. Sekaligus untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Nah, langsung saja kita pada pengertian gender. Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller pada tahun 1968 untuk membedakan karakteristik manusia yang bersumber dari konstruksi sosial dan budaya dengan bersifat biologis dalam perkembangan gennya. Oakley 1972 melalui kajian ilmu sosial menegaskan bahwa gender bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir, melainkan hasil konstruksi sosial dan budaya yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan. Nah, dalam Women's Study Ensiklopedia Gender dijelaskan sebagai konsep kultural yang membentuk perbedaan peran, perilaku, sikap, mental, serta karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, gender tidak identik dengan jenis kelamin biologis, melainkan berkaitan dengan nilai, norma, dan harapan sosial. Nah, adapun gender dan ketidakadilannya, menurut Mansur Faki, perbedaan gender yang dibentuk secara sosial seringkali melahirkan berbagai bentuk ketidakadilan. Ketidakadilan tersebut antara lain berupa pemiskinan ekonomi atau marginalisasi, penomorduaan, subordinasi, terus pembelaan negatif atau stereotip, tindak kekerasan, serta kerja ganda yang umumnya dialami oleh perempuan. Nah, dalam masyarakat, peran gender kerap disalahartikan sebagai kodrat laki-laki dianggap wajar memiliki sifat maskulinitas seperti kuat, rasional, tegas dan berani, serta ditetapkan sebagai pencari nafkah utama di ranah publik. Sebaliknya, perempuan dilekatkan dengan sifat feminim seperti lembut, emosional, dan bergantung, serta diposisikan di ranah domestik untuk mengurus rumah tangga dan reproduksi. Pandangan inilah yang kemudian melanggengkan ketidakadilan gender. Terus ada bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Nah, yang pertama yaitu marginalisasi perempuan seringkali tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi. Nah, mereka didorong untuk berkarir, menerima upah lebih rendah dibanding laki-laki untuk pekerjaan yang setara, serta menghadapi sanksi sosial ketika memilih peran di luar rumah tangga. Terus yang kedua yaitu subordinasi atau penomorduaan. Perempuan kerap dianggap kurang layak menjadi pengambil keputusan atau pemimpin. Perempuan yang tidak menikah atau tidak memiliki anak sering dipandang lebih rendah secara sosial, bahkan dijadikan pembenaran atas praktik-praktik yang merugikan perempuan seperti poligami. Nah, terus yang ketiga itu stereotip atau pembelaan negatif. Perempuan juga sering dilabeli sebagai makhluk emosional, tidak rasional, tidak mandiri. Peran perempuan dibatasi pada urusan domestik seperti ungkapan sumur dapur kasur. Nah, sehingga pekerjaan perempuan di ruang publik sering dianggap sebagai perpanjangan dari peran rumah tangga. Terus yang keempat itu beban ganda atau double burden.
Nah, ketika perempuan memasuki ranah publik dan berkarir, tanggung jawab domestik tidak serta-merta berkurang. Akibatnya, perempuan harus eh, perempuan harus menanggung beban pekerjaan rumah tangga sekaligus pekerjaan publik secara bersamaan. Terus yang kelima itu kekerasan. Nah, ketidakadilan gender juga tampak dalam berbagai bentuk kekerasan, baik fisik maupun non-fisik. Nah, bentuk kekerasan tersebut meliputi pemukulan, penyiksaan, pengurungan, pemaksaan, perkawinan, pembatasan hak politik, hingga poligami tanpa persetujuan seorang istri. Nah, faktor penyebab ketidakadilan gender juga. Nah, dalam ketidakadilan gender dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, antara lain yaitu kuatnya nilai sosial budaya. Terus patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan. Peraturan perundang-undangan yang masih bisa bias gender serta pemahaman ajaran agama yang parsial dan tidak konferensif. Nah, selain itu rendahnya diri dan konsistensi perempuan dalam memperjuangkan haknya serta kurangnya pemahaman para pemimpin dan pengambilan kebijakan tentang kesetaraan dan keadilan gender turut memperparah kondisi tersebut. Terus kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender dimaknai sebagai kondisi yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesepakatan dan hak sebagai manusia. Nah, sehingga keduanya dapat berperan dan berpartisipasi secara setara dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan, serta menikmati hasil pembangunan secara adil. Sementara itu, keadilan gender menekankan perlakuan yang adil bagi laki-laki dan perempuan tanpa menjadikan pembedaan biologis sebagai dasar diskriminasi. Dengan terwujudnya keadilan gender, tidak ada lagi pembakuan peran subordinasi, marginalisasi, beban ganda maupun kekerasan terhadap salah satu jenis kelamin. Nah, sebagai penutup, yaitu terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan hilangnya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki akses, partisipasi, serta kontrol yang setara dalam pembangunan dan memperoleh manfaat pembangunan secara adil dan berimbang. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.